Yang sudah bergabung, ada siapa saja di sana? Ada coba. Yang sudah bergabung ada siapa saja di sana? Yang sudah bergabung ada siapa saja di sana? Ada banyak, Pak. Ada banyak. Mas Iksan Nurul Fauzi. Assalamualaikum Mas Iksan. Mas Iksan Nurul Fauzi, bisa dengar suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Iksan Nurul Fauzi, saya sapa satu persatu nih. Mas Iksan Nurul Fauzi, kelas 7C. Nomor absen berapa, Mas? Absen berapa, Mas? Absen berapa? Absen nomor nomor 11 ya, Mas ya? Ini mungkin kalau belum tahu atau saya coba untuk tampilkan. Ini kelas 7C. Jadi yang sudah masuk di WhatsApp, Mas Alvin Renja Plavian, Anggoro Triwidodo, Chelsea Ananta, Ferry Febrianto, Iksan Nur Fauzi, Karunia Bikuin Malika, Laila Najah, Marganda Ayu Andira, Muhammad Rafi Aji Pangestu, Nabila Zaskia, Ata Praditya-tama, Rasya Aditya Pradana, Ranu Fatma Wangi Sekar, Rita Mawarta Fitri, Ronan Farel Ramadan, Monika Arta Fania. Yang sudah Dwi Wahyu Nanta, Sektor Maisna Alba Naira Pratama, Raditya Pratama Putra.
Kalian untuk pelajaran ini bukunya sudah mendapatkan semua belum? Buku pelajaran dari sekolah sudah diambil belum? Belum diambil? Belum ya. Jadwal pengambilan hari apa tahu tidak? Selasa. Hari Selasa berarti besok ya. Hari tanggal 21. Baik, nanti untuk buku pelajarannya pendidikan agama Islam itu nanti bukunya seperti ini. Yang tertampil di layar HP-an kalian. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, kelihatan ya. Bukunya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Warnanya cover hijau. Kita lihat satu persatu ya. Daftar isi yang pertama untuk materi pelajaran yang nanti kalian pelajari ini bab 1, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya temanya ini, tapi itu berkaitan dengan materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, makna asmaul husna, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bab 1. Bab 2 yang nanti tidak termasuk dalam materi esensial, artinya tidak diajarkan pada semester pertama ini. Langsung masuk ke yang ketiga, bab 3. Mau bersih, hidup nyaman dengan toharoh. Berikutnya yang keempat. Yang keempat ini termasuk yang diajarkan materi pokok. Dan ini rencana sudah kami siapkan di Google Classroom terkait dengan topik ini atau tema ini. Yang keempat, sejarah Nabi Muhammad, kehadiran sang Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Dakwah beliau ketika berada di kota Mekah menyebarkan Islam di kalangan suku Quraisy. Dan yang bab 6 itu membaca surah-surah atau ayat-ayat yang ada dalam Quran, dalam hal ini surat Ar-Rahman ayat 33, surah Al-Mujadalah ayat 11. Samping dengan ilmu tajwid yang berada di dalamnya, Samsiah, Qamariyah, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu pengetahuan, semua menjadi mudah. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan bukunya, bisa untuk dilihat, dibaca di rumah. Sekarang kami sampaikan yang berkaitan dengan itu di Google Classroom. Akses terlebih dahulu.
Di bagian ini nanti kalian akan melihat tugas-tugas yang ada di tugas kelas. Kalau di HP mungkin yang pakai bahasa Inggris Classbook. Tugas-tugas di materinya, temanya ini satu, surat Al-Mujadilah ayat 11, surat Ar-Rahman ayat 33. Sejarah Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah. Dan melaksanakan sholat berjamaah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas pertama yang akan saya publikasikan pada saat ini sekitar jam 10. Sudah masuk jam 3 ini. Tugasnya ini ya. Baik, sudah saya kirimkan di buku kelas. Tadi 20. Sinyalnya kok rame itu, kami kok sinyal. Kominfo sinyalnya kok sedikit mentok. Tuh. Baik, dicek untuk ini tugas selama 1 bulan. Cek lagi siapa yang masuk lagi. Nurul Aisyah. Sudah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Ya, belum 10 anak. Baik, belum 10 anak. Ada pertanyaan?
kita masuk ke halaman 2. Temanya tema yang pertama yang bisa dipelajari. Iksan. Iksan. Halo. Iksan. Mas Iksan mungkin bisa kita tolong untuk dibaca ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Salah satu aja dengan suara yang keras. Ya, Pak. Saya sini. Ayo. Agar kita menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu belajar mengenai bagaimana caranya agar dekat dengannya. Salah satunya adalah dengan lebih mengenal Allah yang dapat kita kenal melalui Asmaul Husna atau nama-nama yang indah. Kemudian kita pahami nama-nama yang indah tersebut, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah menjadikan hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang hamba yang lemah, hamba yang dhaif, kita bisa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa serta harapan kita. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan atau melalui wasilah Asmaul Husna, kasih sayang Allah begitu besar kepada hambanya. Kita boleh minta, bermohon, berdoa apa saja kepadanya. Tentu syaratnya harus yakin akan keberadaannya, akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang
senantiasa menolong kita, senantiasa menjadi pelindung kita. Kalau kita belum yakin, maka tentu sia-sia apa yang kita laksanakan, apa yang kita mintakan. Jadi sebelum kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus kita laksanakan adalah keimanan atau keyakinan terlebih dahulu. Yakin Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita mintakan. Karena itu kita harus punya yang namanya rasa iman kepada Allah. Menjadi orang yang beriman itu bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang ringan. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu menjadi hal yang sangat penting. Pada kesempatan kali ini dengan bekal keimanan kita kepada Allah menjadi salah satu bekal yang dapat kita manfaatkan untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Bekal utama iman itu untuk mengarahkan kehidupan manusia terhadap kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Hidup tanpa dilandasi keimanan seperti orang yang tersesat. Orang yang tersesat tidak akan mengerti arah mata angin, tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslim kita harus betul-betul memahami hakikat keimanan. Cara beriman kepada siapapun. Secara bahasa, iman artinya percaya. Menurut istilah, tidak berarti meyakini dengan penuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seorang. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh keimanan yang tergabung dalam rukun iman itu. Iman kepada Allah harus tertanam kuat pada diri seorang. Jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, maka kekeliruan ini akan berlanjut kepada keimanan berikutnya yang termaktub dalam rukun iman itu. Ada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat maupun qada dan qadarnya. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi, berimanlah kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wal kitab, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul itu, alladzi nazzala ala rasulihi, yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya itu, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Waman yakfur billahi, dan barang siapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, wa malaikati, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mengingkari iman itu, mengingkari Allah, mengingkari malaikat, mengingkari kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah oleh Allah kepada para rasulnya, dan mengingkari rasul-rasul yang diutusnya, serta mengingkari adanya hari akhir, mereka itulah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mereka itu termasuk orang-orang yang dhalla, yang tersesat. Dhalalan ba'ida, tersesatnya sangat ba'id, sangat jauh sekali. Maka kita untuk menghindari itu, agar supaya kita tidak menjadi orang yang tersesat sangat jauh, perlu iman kita perlu lebih tebal kembali. Kenapa? Karena iman itu bisa tebal, bisa tipis, bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan ibadah kepada Allah, dengan rajin beribadah kepada Allah.
iman bisa berkurang dengan apa? Dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin melakukan ibadah kepada Allah, maka iman bisa bertambah tebal. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka iman bisa berkurang dan menjadi tipis. Salah satu caranya untuk meningkatkan keimanan kepada Allah adalah dengan memahami nama-namanya yang indah atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Berkaitan dengan Asmaul Husna, maka Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik, yang indah. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang indah, dengan nama-nama yang baik, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 180. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Walillahi, dan bagi Allah al-asma al-husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Wadharul ladzina yulhiduna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya itu di asma'i, menyalahartikan nama-namanya itu. Sayajzauna ma kanu ya'malun, maka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Asmaul Husna bagi Allah itu ada 99, 100 orang satu. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Maka barang siapa yang menghafalkannya, Allah akan memasukkan orang yang hafal Asmaul Husna itu ke dalam jannah atau surganya. Pada bab kali ini kita hanya akan mempelajari 4 saja. 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Yang kedua Al-Khabir. Al-Khabir, Al-Alim, Al-Khabir. Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir maha teliti, lalu As-Sami' yaitu maha mendengar, Al-Basir yaitu maha melihat. Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang tampak dan yang gaib, yang jelas kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengetahuan Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah, bahkan peristiwa yang akan terjadi pun semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa kan? Untuk lebih yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui, Al-Alim, Al-Alim, maka kita bisa melihat firman Allah dalam surah Al-An'am surat nomor 6 ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidak pula jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Luar biasa, subhanallah. Kalian ketahui bahwa Allah menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya melalui proses pendidikan dan pembelajaran, agar kita mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sungguhnya Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu, orang-orang yang rajin mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dengan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmunya Allah SWT dengan cara belajar,
merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai, tidak boleh merasa orang yang paling berilmu. Orang berilmu itu harus rendah hati, tidak sombong, tawadhu. Bagaimana ilmu padi itu semakin berisi, maka dia akan semakin merunduk. Itulah orang yang tawadhu itu rendah hati. Kita masuk pada Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada atau maha teliti. Dalam terjemah terbaru itu disebut dengan maha teliti. Allah sangat teliti. Ketika kita menjadi manusia yang kadang kurang teliti, maka Allah maha teliti, maha waspada. Allah mengetahui perkara-perkara yang sangat tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya, berbagai modelnya, berbagai jenisnya, berbagai macam. Semuanya diketahui oleh Allah dan detil, penuh kecermatan dan penuh kewaspadaan, baik secara zahir maupun secara batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Kita sedang ngapain di rumah, kita sedang ngapain ketika sendiri, kita sedang apa ketika malam hari. Maka Allah tahu, detail-detailnya tahu semua. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 16, surat nomor 9, Allah berfirman, Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kita kerjakan sekecil apapun, Allah tahu. Allah sangat teliti. Maka kita tidak boleh mengabaikan itu semua. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha teliti adalah hendaknya kita harus waspada, cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan. Kita harus waspada, cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat lain. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal, tidak akan menyesal dari kemudian hari. Ketika kita mengerjakan ujian misalnya, mengerjakan soal misalnya, itu harus diteliti betul. Apakah yang kita laksanakan, apakah yang kita kerjakan itu sudah betul-betul kita jawab semua? Apakah jawaban yang kita berikan sudah betul-betul benar? Kalau jawaban yang kita lakukan betul-betul benar, maka itulah ketelitian yang perlu kita lakukan. Seperti ketika kita kemarin sudah bergabung dengan Google Classroom, akun yang kita gunakan adalah akun dari sekolah. Maka harus teliti betul akun itu yang kita gunakan akun dari sekolah. Harus penuh dengan ketelitian, sehingga tidak, kalau orang yang meneladani maha telitinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak cepat berusaha khusyuk, tidak cepat tergesa-gesa, melaksanakan sesuatu penuh dengan pertimbangan. Yang ketiga, as-sami', Allah maha mendengar. Allah maha mendengar semua apa yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Tak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suara itu sangat pelan, Allah pasti mendengar. Ketika kita membatin sesuatu dalam hati kita, Allah juga akan mengetahuinya, Allah juga akan mendengar. Wallahu sami'un alim. Allah maha sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang dapat mencerminkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha al-sami', maha mendengar ini adalah kita harus berupaya agar segala sesuatu yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala apa yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit di dalam hati sekalipun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ibadah itu tidak hanya ibadah fisik, tapi juga adanya ibadah hati. Hati juga diibadahi. Ketika hati beribadah, maka hati membatin sesuatu yang baik, sesuatu yang benar itu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mendengarnya. Asami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kita tidak boleh ketinggalan informasi, apalagi di zaman sekarang, zaman yang serba teknologi informasi. Kita harus berlatih memilah dan memilih mana informasi yang baik menurut agama, bermanfaat bagi kita, itu yang kita pilih. Dengan informasi-informasi yang tidak baik, informasi yang
salah, informasi-informasi yang hoax itu perlu kita pisahkan. Kita tidak boleh kita menelan secara mentah-mentah informasi-informasi yang muncul itu. Yang keempat, Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Basir, Maha melihat. Melihat segala sesuatu, meskipun sesuatu itu lembut dan sangat kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Seluruh alam semesta ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirun bima ta'malun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui ghaibas samawati wal ard, apa yang tersembunyi di samawat dan di ard, tersembunyi di langit dan di bumi. Wallahu, dan Allah, basirun, maha mengetahui, maha melihat, basirun bima ta'malun, apa dengan terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan kita bahwa Allah Maha melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Sebagai renungan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai, diajarkan untuk cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Tapi jangan lupa, kita juga harus selalu waspada, selalu introspeksi diri, selalu bermuhasabah diri untuk melihat kelebihan maupun kekurangan diri kita sendiri. Kita manusia biasa, kita manusia lemah, banyak kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita manusia yang baik, bercermin di depan cermin, oh ternyata saya masih banyak yang kurang. Apa yang kita lakukan, ibadah kita masih kurang, puasa kita masih banyak yang bolong-bolong, sholat kita masih banyak yang bolong-bolong. Maka agar supaya kita bisa mengukur kekurangan diri kita menjadi hidup kita akan menjadi lebih terarah, lebih terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita lihat apa hikmahnya menjadi orang yang beriman kepada Allah itu. Orang yang beriman kepada Allah tentu akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin mastata'tum untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan ibadah sholat waktu yang kita kerjakan. Kita bersungguh-sungguh menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah, kita tidak boleh menjalankan dosa, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang-orang yang manusia yang bisa seperti ini. Dia mampu untuk berusaha taat, dia mampu untuk melaksanakan perintahnya, dan dia mampu untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, yaitu satu, dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'min, surat nomor 40 ayat 51, Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Inna, sesungguhnya kami Allah, lanansuru rusulana, akan menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, dan di dalam kehidupan di dunia ini, wa yauma yaqumul ashhad, dan hari di mana berdirinya saksi-saksi, yaitu dari kiamat. Dari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menolong rasul-rasulnya dan menolong orang-orang beriman dari fitnah-fitnah Dajjal, fitnah-fitnah Jahannam, dan sebagainya. 2. Hati kita menjadi tenang dan tidak mudah gelisah. Firman Allah dalam surah Al-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan mereka itu adalah orang-orang yang tenang hatinya. Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bukankah zikir kepada Allah itu mampu membuat hati kita menjadi tenang? Kita dianjurkan banyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Ada kalimat-kalimat subhanallah, ada kalimat-kalimat takbir, la ilaha illallah. Itulah yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari kita. Pagi, jadwal pelajaran sebelum literasi ada zikir dan doa pagi. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Zikir pagi, doa pagi, lalu melaksanakan sholat duha, itu bagus sekali bisa kita manfaatkan. Zikir la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah zikir-zikir yang bisa kita manfaatkan dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi di masa pandemi seperti ini, maka kita berupaya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Baik, yang ketiga sekarang. Sepanjang masa hidupnya kita akan tidak pernah merasa rugi. Orang beriman tidak akan mendapat kerugian. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki keimanan, maka dia akan merugi. Firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3, ini surah yang cukup terkenal ya. Surah Al-Asr, surat nomor 103. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan dalam kesabaran. Mereka itu orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu tidak akan merasa rugi. Orang-orang beriman tidak rugi. Orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang senantiasa bernasihat dengan kebaikan, orang-orang yang senantiasa bernasihat dengan kesabaran, tidak akan mendapatkan kerugian. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kesimpulannya, yang pertama adalah iman kepada Allah itu rasa percaya dengan penuh hati bahwa Dia, Allah itu ada. Diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Di antara Asmaul Husna itu ada Al-Alim, yang artinya maha mengetahui, Al-Khabir, maha teliti, As-Sami', maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Cara yang dapat kita lakukan untuk meneladani itu adalah mencintai ilmu pengetahuan, gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan, selalu sempurna, teliti dalam berbuat. Mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, dan senantiasa melihat dan mengamati dampak yang terjadi, dan kita mampu untuk mengatasinya. Hikmah yang kita dapatkan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah senantiasa ditolong oleh Allah, hati kita menjadi tenang, hati kita tidak gelisah, dan kita mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum minal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi jumlatil muwahhidin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namun bisa di off-kan atau masih lanjut? Kalau sudah off, kita akhiri saja untuk sesi kali ini. Teman-teman yang belum gabung nanti bisa cek di YouTube. Insya Allah ini akan sama di YouTube. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hah?
Ya.